Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, walaupun sudah kenal. Nama saya Salsa. Saya nomor absen 14. Nama saya Siva, nomor absen 25. Nama saya Safika Kayla Yasmin, nomor absen 20. Nah, apakah kalian tahu di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang apa? Tahu. Ya, materi kita kali ini adalah tentang modernisasi. Di sini apakah ada yang tahu apa itu modernisasi? Kalau begitu, kita menuju ke pengertian terlebih dahulu ya. Modernisasi dapat diartikan sebagai perubahan masa tradisional menuju ke modern. Modernisasi ditandai dengan adanya kegiatan sosial yang terarah atau disebut social planning. Kemudian, modernisasi tidak hanya di bidang iptek saja, namun ada di berbagai aspek. Sebelum saya lanjut, apakah di sini ada yang mengetahui apakah itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, benar sekali. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selanjutnya untuk dampaknya akan diteruskan oleh Siva. Noel. Pertama-tama kita tekan di bagian dampak ya. Modernisasi juga memiliki berbagai dampak. Tidak hanya dampak negatif, ada juga dampak positif. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak negatif dapat menimbulkan masalah sosial. Berikut contoh dampak negatif. 1. Pola hidup konsumtif. 2. Sikap individualisme. 3. Gaya hidup keberat-beratan. Yang kedua ada dampak positif. Yang pertama ada perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua ada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada tingkat kehidupan yang lebih bagus. Selanjutnya kita akan menuju ke contoh-contoh modernisasi. Kita menuju ke contoh modernisasi ya. Nah, contoh-contoh modernisasi ada di berbagai bidang. Yang pertama di bidang sosial. Contoh bidang sosial yaitu kemudahan membaca berita dan mengakses informasi. Nah, ini ada gambar ilustrasinya. Ini sebenarnya masuk ke dalam teknologi, namun ini juga masuk ke bidang sosial karena merupakan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini bisa berubah alatnya karena akibat penemuan mesin yang ditemukan oleh Nicolaus August Otto, yaitu pada saat sebelum ditemukannya mesin masih menggunakan sapi untuk membajak sawah. Setelah ditemukan mesin, sekarang banyak petani yang menggunakan
membajak sawah. Kemudian kita lanjut ke bidang teknologi ya. Contoh perubahan teknologi yaitu seperti perubahan mesin ketik menjadi laptop, pesawat telepon manual menjadi HP, dan lain-lain. Seperti contohnya ada di gambar. Nah, jadi contoh-contoh yang ada di gambar disebabkan adanya penemuan listrik yang ditemukan oleh bapak listrik yang bernama Michael Faraday. Kemudian selanjutnya ada di bidang pendidikan. Modernisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan adalah diterapkannya cara baru dalam aktivitas belajar mengajar. Sumber belajarnya ada yang memanfaatkan teknologi. Contohnya menggunakan fasilitas e-learning. Nah, sekarang ada salah satu kegiatan di proses belajar mengajar yaitu AMBK. AMBK ini merupakan pemanfaatan dari teknologi. Kemudian selanjutnya kita menuju ke transportasi. Nah, modernisasi transportasi adalah perubahan transportasi dari transportasi tradisional menjadi modern, menggunakan mesin dan bahan bakar. Di sini, di bidang transportasi juga memanfaatkan penggunaan mesin yang diciptakan siapa tadi? Ya, betul sekali. Yang Nicholas August Otto. Digunakannya alat transportasi modern ini digunakan untuk menggantikan penggunaan alat transportasi tradisional. Dengan penggunaan alat transportasi modern, kita bisa menuju tempat tujuan lebih cepat dan efektif daripada transportasi tradisional. Kemudian selanjutnya adalah tujuan modernisasi yang dijelaskan oleh Siva. Tujuan dari modernisasi adalah tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap administrasi keperdataan, dan yang terakhir ada tercapainya tingkat produktivitas pajak yang tinggi. Sebenarnya tujuan modernisasi tidak hanya itu saja, sangatlah banyak, seperti memudahkan aktivitas manusia dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri modernisasi juga seperti mobilitas dalam masyarakat yang cukup tinggi, masyarakat tidak memiliki ikatan terhadap adat, masyarakat dapat bersikap secara heterogen. Nah, dari penjelasan kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kami mohon maaf. Ada salah kata atau perilaku kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Ya, saya maafkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Matur suwun. Thank you. Arigato. Hatur nuhun. Elhamida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat mereka bertiga, luar biasa ya.